Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Al-Mukarram Hadratil Ustadz Kiai Haji Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Polisi Ahmad Nur Wahid A'azzahullah bi'izzih. Enggak. Yang terhormat Bapak Kolonel Pas ya, Ustadz Dr. Andes Sujatmiko, Ketua Panitia Rapat Kerja hari ini. Yang saya hormati para pimpinan LPOI, Sekretaris Pak Denny dan Bapak senior kita Kiai Haji Anwar Sanusi, calon Gubernur Jawa Barat, dan pimpinan ormas keagamaan di banyak sekali cabang-cabang NU, dari Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Bapak dari aliran kepercayaan penghayatan Ansor ya, penghayat kepercayaan Indonesia, kaum Ansor. Ada dari Muslimat juga nih, ya, luar biasa. Pertama, saya mengucapkan selamat Natal tahun baru tahun 2023 bagi saudara-saudara kita yang beragama Kristiani. Semoga berkah Natal terlimpah kepada kita semua, bagi bangsa Indonesia semakin aman, damai, sejahtera. Bapak Ibu sekalian, virus radikalisme, intoleransi, liberalisme, ekstremisme, dan terorisme masih masif menyebar secara omnichannel, online dan offline, dan sel-selnya terus berkembang menyusup ke alam bawah sadar masyarakat. Terbukti masih ada bom bunuh diri di Bandung yang menurut Ustadz Uwas itu adalah istishhad, bukan intihar, bukan bom bunuh diri tapi mencari mati syahid. Saya nggak ngerti itu boleh di orang kayak itu tangkap apa nggak boleh, tangkap apa nggak orang itu. Faktanya meskipun banyak organisasi radikal teroris yang telah dibubarkan, tetapi ideologi dan gerakannya masih bebas leluasa bergentayangan. Jaringannya masih bebas melakukan rekrutmen dan penggalangan serta bermetamorfosa ke beberapa bentuk dan nama. Bahkan sudah masuk ke kepolisian. Polisi dulu. Yang namanya cinta sunnah, pencinta sunnah. Dan beberapa masuk juga ke TNI. Berbagai rencana dan persekutuan jahat yang bertentangan, merongrong, melawan, dan berpotensi mengganggu stabilitas negeri kita ini, dari politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan masyarakat, keamanan nasional, serta menggunakan isu agama sebagai komoditas politik dengan tujuan merubah dasar negara dan mengambil alih kekuasaan negara, tengah bergerak secara agresif di akar rumput dan wajib dihentikan pergerakannya dengan segera. Mereka sudah ditindas atau sedang ditindas oleh putra mahkota Muhammad bin Salman, Saudi Arabia, larinya ke sini. Yang paling subur lari ke Indonesia. Melalui Filipina Selatan, Palu, Bima, gitu ya Pak ya. Kemudian istirahat di Jakarta. Bandung juga. Cilacap, Garut, Sukabumi, Cianjur, Sumatera Barat, Lampung.
Kelompok radikal dan intoleran secara masif dan tertutup telah mengeksploitasi sumber dana pembiayaan dan mempengaruhi kebijakan strategis di lingkungan pemerintahan, BUMN, lembaga-lembaga negara, institusi swasta yang digunakan untuk menyemai perlawanan terhadap negara dengan dalih dan atas nama agama. Saya juga heran, khutbahnya di BUMN, khutbah Jumat itu loh, tapi isinya menyerang negara. Ya kalau amplopnya mau amplopnya. Ya, tapi negaranya tauhid negaranya. Tapi uangnya sah, ya, makanya mau diterima. Kalau negaranya tauhid. Media-media dakwah dan media propaganda online dan offline serta para dai, penceramah radikal dan intoleran dan penyebar propaganda liberalisme secara dominatif, masif dan hegemonik menguasai jagat sosial media, menguasai media massa serta majelis-majelis, sehingga dengan sangat mudah menggeser masyarakat yang ramah dan damai menjadi masyarakat radikal, intoleran, liberal, ekstrim, dan pada saatnya bila terpupuk baik akan berkembang menjadi teroris. Ini sudah kita lihat ayah ibunya, orang tuanya, masyarakatnya NU yang toleran, anaknya kadang sudah ke sana. Ini terjadi, ada di Tegal, ada di Kebumen, di Purworejo ada, bapaknya kiai, ibunya kiai, aktivis NU, bapaknya ibunya, tapi anaknya sudah anti NU atau anti Islam yang damai. Sikap acuh tak acuh, permisif, pembiaran dan ketidakpedulian publik terhadap pencegahan radikalisme adalah pintu gerbang utama bagi berkembangnya aksi teror yang harus kita waspadai. Karena aksi teror, gerakan radikal, liberal, intoleran, ekstremis selalu memanfaatkan ruang-ruang kosong dari pemantauan pemerintah dan masyarakat untuk dapat bergerak masif dalam membangun ekosistemnya. Yang saya heran, terus terang saja, ada pembiaran dari media massa. Itu Menteri Kominfo tahu nggak ya kira-kira? Harusnya tahu. Tapi nanti pasti kecolongan itu ya. Ini kecolongan apa pintunya terbuka jadi kecolongan terus. Jangan-jangan BNPT juga kecolongan juga BNPT-nya nih. Di sisi lain perang asimetris sedang dan terus akan terjadi. Blok-blok ideologi transnasional telah dan akan terus merangsak masuk, memaksakan kepentingannya dan secara sistematis menghegemoni seluruh gaya hidup, cara pandang, serta meracuni kesadaran masyarakat. Jika pembiaran terus terjadi dan tidak diwaspadai, lambat laun mereka akan berhasil merubah Ipolexosbud Hankamnas dan mengambil alih kedaulatan nasional, serta pada saatnya sangat mungkin mereka akan mampu menguasai kehidupan nasional dan menciptakan ketergantungan berkelanjutan serta melahirkan kolonialisme baru yang menghancurkan dan melantakkan peradaban. Semuanya berasal, yang terutama radikalisme Islam, semua berasal dari Timur Tengah, berkumpul di Afghanistan, didanai oleh yang mendanai, didukung oleh yang mendukung, dilatih oleh yang melatih. Walaupun pimpinan sudah Usama bin Laden, Ayman al-Zawahiri sudah meninggal, Mus'ab Zarqawi, Abu Bakar Baghdadi sudah mati, tapi anggotanya atau fanatismenya sampai sekarang masih ada di Afghanistan. Oleh karenanya diperlukan upaya untuk membangun dan memperkuat rasa kepedulian terhadap krisis dan rasa kebersamaan serta kerja berjamaah dalam menghadapi ancaman radikalisme, intolerisme, liberalisme, ekstremisme, terorisme, dan ancaman perang asimetris, dan menjadikannya sebagai musuh bersama bagi seluruh warga bangsa ini. Sudah benar BNPT dengan pimpinan Ormas LPOK, para pimpinan masyarakat,
terutama terus terang saja kiai-kiai kampung. Kiai kampung, kiai desa itu tanpa honor, tanpa SK, itu peran sangat besar sekali. Kalau nasihati masyarakat, pasti yang rukun, yang akur. Kalau ada orang bertengkar, didamaikan. Suami istri bertengkar, didamaikan. Kata suaminya, istri saya galak, cerewet, bawel. Ya sabar. Enggak, saya enggak sabar, mau saya cerai. Jangan cerai, terpaksanya kawin lagi lah saja. Ini kayak kamu ini kayak. Daripada cerai dulu ya. Diperlukan rekayasa sosial budaya, sosiokultural engineering untuk menggerakkan kesadaran individual dan institusional, menggalang solidaritas kebangsaan, national solidarity dan kemanusiaan, serta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan seluruh warga bangsa. Demikian halnya potensi dan kekuatan soft and hard power harus segera dihimpun untuk membangkitkan rasa cinta tanah air. Daya juang dan spirit perlawanan, orkestrasi, kolaborasi, pencegahan dan penanggulangan radikalisme, integralisme, liberalisme, ekstremisme dan terorisme harus masif digalang demi keutuhan, kedaulatan dan keamanan nasional. Kemarin kita dengar di medsos itu pendapatnya siapa? Yusuf Jawas bahwa mencintai pemain sepak bola kafir, kita kafir. Kalau kita mencintai Messi, itu kira-kira tahu siapa? Yang di Portugis siapa? Dari Portugis, Ronaldo. Itu orang kafir. Nah, kita mencintainya, kita kafir lagi. Masya Allah, murah banget kafir itu. Ya kalau para kiai mengislamkan orang, mereka mengkafirkan orang Islam malah. Diperlukan pula upaya untuk memperkokoh sistem pertahanan rakyat semesta, hankam rata ya, untuk mempersempit ruang gerak dan eksistensi serta menumpas habis kelompok radikal, intoleran, ekstremis dan teroris serta musuh-musuh negara lainnya yang berpotensi membahayakan kedaulatan dan keamanan negara. Kesiapsiagaan, kewaspadaan dan deteksi dini terhadap gerakan radikalisme, liberalisme, intoleransi, ekstremisme dan politisasi agama harus segera dikonstruk dan dalam ekosistem perlawanan yang didukung penuh dengan kebijaksanaan yang bersifat instruktif, operasional dan dedikatif serta dipatuhi oleh seluruh penyelenggara negara agar kerja bersama dalam mencegah dan menanggulangi ancaman radikalisme, integralisme, liberalisme, ekstremisme dan terorisme serta untuk mengakselerasi implementasi Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang RNPE secara terpadu dan berkelanjutan segera terwujud. Kalau yang ormas Islam khususnya jangan ragu-ragu, Rasulullah atau Quran telah memerintahkan pada Rasulullah Nabi Muhammad, wal murjifuna fil madinati lanuhriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Wal murjifuna fil madinah, orang-orang yang bikin gaduh di kota Madinah, usir Muhammad. Jangan biarkan mereka hidup bersama kamu di Madinah. La yujawirunaka fiha. Itu jelas sekali ayat Qur'annya, Pak. Ada lagi ayat Qur'an mengatakan, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yad'a ilal Islam. Orang yang paling zalim, enggak ada yang lebih zalim dari itu. Orang paling zalim adalah orang yang mengatasnamakan agama tapi bukan untuk agama. Mengatasnamakan Islam tapi untuk politik misalkan. Oleh karena itu dibutuhkan payung besar, instruksi presiden. Kalau tadi baru perpres ya, sekarang dibutuhkan inpres untuk memayungi gerakan yang direncanakan agar lebih impactful dan powerful sebagai fasilitasi rekognisi, afirmasi dan proteksi terhadap keutuhan dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Sampai sekarang belum ada inpresnya. Inpres harus menekankan pada pelarangan terhadap tumbuh dan berkembangnya ideologi paham, organisasi dan aktivitas yang bertentangan, melawan dan merongrong ideologi Pancasila. Sejalan dengan hal tersebut, masyarakat sebagai garda depan perlawanan harus diperkuat dalam kesatuan komando
dengan dilapisi imunitas wawasan kebangsaan yang kuat dan dipersenjatai dengan pemahaman keagamaan yang moderat, ramah, damai, dan toleran. Karena perlawanan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Tidak mungkin kalau hanya sekelompok saja yang melawan mereka. Itu membutuhkan gerakan jamaah, gerakan berjamaah, gerakan bersama, gerakan nasional, lintas agama, lintas kelompok. BNPT sendiri juga sering kecolongan. Masyarakat yang multi pihak dan penyelenggara negara harus bersama-sama waspadai dan menghalau semua ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan yang mungkin terjadi, khususnya dalam menghadapi tahun-tahun politik tahun 2024. Pasti ini gelagatnya gitu, tanda-tandanya pasti akan jualan agama lagi nih, identitas lagi yang menonjol. Coba aja lihat. Yang mudah-mudahan. Ini kayak mau milih imam sholat ini. Nggak sah kalau bukan orang Islam. Itu kan imam masjid gitu. Kalau imam negara nggak harus agamanya apa, yang penting adil, jujur, cakap, punya komitmen, integritas yang sempurna, itu yang paling penting. Kalau cari imam sholat, harus Islam. Imam Istiqlal itu harus Islam itu. Masa non muslim jadi imam Istiqlal? LPUI, LPOK, dan gugus tugas pemuka agama mengapresiasi surat edaran Kepala BNPT nomor 24 tahun 2022 tanggal 31 Mei. Meskipun masih terkesan didiamkan dan belum diglorifikasi secara masif, semoga surat edaran yang telah ada tidak hanya menjadi macan kertas, tapi menjadi jariah kebijakan yang bisa diimplementasikan serta berkah maslahat untuk kita semua. Masih belum terasa, ya Pak. Surat edaran itu sudah keluar sejak Mei tahun 31 Mei ya 22, tapi sampai sekarang belum dirasakan efeknya atau manfaatnya dari surat edaran tersebut. Menunggu impres ya? Ya, masih di Pak. Kaitan anggaran apa ya? Kaitan dengan anggaran apa? Enggak ada. Oh, enggak ada. Melalui momentum rapat kerja gugus tugas pemuka agama BNPT, LPUI LPOK mendesak kepada pemerintah untuk segera melakukan pelarangan terhadap penyebar luasan ideologi dan paham khilafah, wahabi, salafi, ideologi lainnya. Wahabi berpusat di Saudi, walaupun Saudinya sudah mulai digencet oleh putra mahkota. Kalau salafi berpusat di Yaman, di Qorn, di kota Qorn namanya Al-Garni. Kalau di Damaj juga, kota Damaj. Di siapa namanya itu? Aduh, lupa namanya. Ad-Damaj. Kalau ISIS di Afghanistan, Al-Qaeda Afghanistan, Takfiri bercokol di Gurun Sinai, Mesir. Itu pendirinya namanya Syukri Ahmad Mustafa tahun 1969 yang membunuh Menteri Agama Mesir Hussein Al-Zahabi dan menembak Presiden Muhammad Anwar Sadat tahun 81 dan membantai wartawan senior Ahram Yusuf As-Sibai. Dan 3 tahun yang lalu ya, ngebom sholat Jumat di Masjid Rofah, Arish, Provinsi Arish. 800 orang mati. Lagi sholat Jumat, dibom. Kafir lagi sholat Jumat tuh. Apalagi kita lagi nyanyi, apalagi kafir lagi itu. Di Afghanistan, semua penyanyi perempuan dibunuh. Dosa perempuan nyanyi itu. Jadi perempuan nyanyi dosa, membunuh tidak dosa. Tapi nyanyi dosa, membunuh tidak. Kalau HTI terus terang saja. Kalau HTI kantor pusatnya di Inggris, di UK. Itu dulu pendirinya namanya Taqiyuddin Bahani. Namanya panjang. Hizbut Tahrir Palestin. Gerakan Pembebasan Palestina. Namanya Taqiyuddin An-Nabhani. Setelah meninggal pendirinya, pengganti namanya Dr. Abdul Qadim. Kata Palestina dibuang, tinggal Hizbut Tahrir untuk memperluas
jangkauannya. Jadi bukan hanya Palestina, membebaskan umat Islam dari sekat-sekat nation, kembali ke sistem khilafah. Semua negara Timur Tengah menolak, melarang aktivitas Hizbut Tahrir. Nah, ditampung oleh Inggris kanan. Terus terang saja lah, saya nggak. Ya, khilafah Britania. Ya Allah. Begitu pula Syiah yang radikal, Syiah apa tuh? Yang radikal. Di London ada, dipelihara di Inggris. Syiah yang radikal. Lumayan tuh bikin duri susup, bikin susup. Ngerti nggak susup nggak? Duri yang ngenai kaki itu loh, kecil tapi mengganggu banget itu. Apa? Kesusupan. Melalui momentum rapat kerja gugus tugas, sudah tadi. Sekali lagi, segera pemerintah melakukan pelarangan, jangan ragu-ragu, terhadap penyebarluasan ideologi dan paham khilafah, Wahabi dan Salafi, dan ideologi lainnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, menurut hemat saya, rapat kerja, rapat koordinasi ini cukup membahas pada 3 hal utama sebagai arah kebijakan dan program gugus tugas pemuka agama, yaitu pertama, menindaklanjuti, mengimplementasikan secara nyata di lapangan dan mengawal surat edaran Kepala BNPT nomor 24 tahun 2022 tanggal 31 Mei tadi. Kedua, mendorong percepatan terwujudnya Inpres tentang gerakan nasional pencegahan radikalisme dan intoleransi. Ketiga, mendorong lahirnya peraturan-peraturan sejenis surat edaran BNPT di lingkungan pemerintah dan lembaga negara, BUMN dan swasta. Bayangkan yang paling menonjol di BUMN, boleh saya sebutlah, nggak apa-apa, di Telkomsel, di PLN, di mana lagi, di Pertamina. Mereka punya jadwal khutbah di masjid BUMN itu, bahkan di Kementerian Keuangan, ya, Kominfo juga ya. Seperti surat edaran Kapolri nomor SE 8/7 Romawi 2022 tertanggal 27 Juli 22 yang mendukung terhadap segala upaya pencegahan dan penyalahgunaan radikalisasi, penanggulangan radikalisme, intoleransi, liberalisme, ekstremisme dan terorisme secara terstruktur, sistematis, masif dan berkelanjutan. LPUI, LPOK dan gugus tugas pemuka agama siap di garda depan menjadi sabuk pengaman sosial dan benteng pertahanan ideologi, sekaligus menjadi penyapu ranjau radikalisme, intoleransi, liberalisme, ekstremisme dan terorisme yang membahayakan keutuhan, keamanan dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Siap insyaallah kita. Mari bergerak cepat, jangan sampai terlambat. Negara tidak boleh kalah oleh siapapun. Demi masa depan NKRI kita harus lebih berani, lebih kuat, lebih cerdas menghadapi berbagai macam ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Jangan sampai kamu sekalian, ini Al-Qur'an, maaf yang non muslim, jangan sampai kamu sekalian meninggalkan anak cucu yang lemah. Justru 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, seperti apa tantangannya? Pasti akan lebih berat daripada sekarang. Maka anak cucu kita harus lebih kuat, aqwiya, jangan sampai di'afan yang lemah. Punya integritas yang maksimal, sempurna segalanya, anak cucu kita. Sekarang aja kita sudah sangat berat menghadapi tantangan yang sangat berat, apalagi nanti 30 tahun akan datang. Pasti akan lebih berat lagi. Oleh karena itu, anak cucu kita harus kita siapkan menjadi generasi yang lebih kuat lagi. Sekali lagi, Al-Quran mengatakan, jangan sampai kamu meninggalkan anak cucu yang lemah. Walaksal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Harus dzurriyyatan aqwiya, yang gagah, yang kuat, yang kokoh. Itu pesan Al-Quran, Pak.
Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.